Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak semua. Pagi Ibu. Gimana kabar kalian pada hari ini? Alhamdulillah baik Bu. Oke, alhamdulillah ya, semuanya baik. Jadi kita bisa siap belajar pada hari ini. Sebelum kita mulai pembelajaran kita pada hari ini, ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu agar pembelajaran kita dapat bermanfaat untuk kehidupan kita sehari-hari. Silakan kita kelas untuk menyiapkan doa. Baik Ibu, sebelum kita memulai pembelajaran di hari ini, mari kita berdoa menurut kepercayaan dan keimanan masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Baik, terima kasih Salsa telah memimpin doa. Dilihat-lihat sepertinya ada bangku yang kosong ya. Siapa yang tidak hadir pada hari ini? Najwa Bu, Najwa hari ini tidak hadir karena sakit. Suratnya di depan Bu. Oh, kita lihat terlebih dahulu ya. Oh iya, Najwa sedang sakit ya. Kita doakan semoga Najwa bisa segera sembuh dan bisa kembali bersama kita untuk belajar pada hari ini. Baik anak-anak, sebelum kita memulai pembelajaran pada hari ini, kita akan mengadakan pretest terlebih dahulu ya. Ibu telah membagikan link pretestnya di WA group. Silahkan dikerjakan untuk kalian 5 menit. Baik Bu. Baik, sudah selesai ya anak-anak semua. Silahkan ditaruh kembali, HP-nya disimpan di dalam tas ya. Baik, selanjutnya Ibu akan memberikan menunjukkan sebuah gambar. Nah, sebelumnya Ibu mau tanya nih, kalian merasakan panas nggak sih akhir-akhir ini? Iya Bu, panas sekali. Panas sekali ya. Nah, ini ada nggak ini gambar ini adalah fenomena alam yang pernah terjadi di India, yaitu melelehnya aspal di India. Nah, ada nggak sih faktor dan ada nggak sih hubungan antara melelehnya aspal di India ini dengan panas yang dirasakan pada akhir-akhir ini? Oh ya, silakan. Menurut saya ada kaitannya Bu, karena tingginya aktivitas matahari Bu. Tingginya aktivitas matahari. Oke, kita tulis ya. Tingginya aktivitas matahari. Kenapa sih aktivitas matahari itu bisa mempengaruhi panasnya matahari di bumi? Ya Bu, jadi aktivitas matahari dapat meningkat dan menyebabkan panas di bumi semakin tinggi hingga bisa melelehkan aspal tersebut. Oh begitu. Oke, baik ya Yunda. Terima kasih atas jawabannya. Selanjutnya, kira-kira ada lagi nggak yang mempengaruhi panasnya matahari di bumi? Bu, Oke, silakan Hani. selain aktivitas matahari, mungkin lapisan ozon yang menipis juga bisa mempengaruhi Bu. Oke, lapisan ozon. Lapisan ozon yang menipis ya. Menipis. Kenapa lapisan ozon yang menipis itu bisa mempengaruhi? Saya Bu, kan lapisan ozon itu pelindung matahari ya Bu. Nah, kalau lapisan ozonnya menipis, otomatis cahaya mataharinya masuk lebih banyak. Oh gitu. Oke, baik. Terima kasih Monik atas jawabannya. Anak-anak semua, tadi Yunda dan Monik sudah menjawab. Katanya pengaruh dari panasnya bumi itu dipengaruhi oleh aktivitas matahari dan lapisan ozon yang menipis. Nah, terus kalau jika ini terus terjadi, apakah ada dampaknya bagi kehidupan kita? Ibu, oke, silakan. Maka akan terjadi perubahan Bu. Oke, perubahan seperti apa sih yang terjadi? Misalnya seperti perubahan cuaca Ibu. Perubahan cuaca. Baik, jadi kita simpulkan dari jawaban teman-teman kita tadi, adanya aktivitas matahari, kemudian lapisan ozon yang menipis, dan akan jika terus terjadi akan ada perubahan. Nah, siapa yang bisa menyimpulkan kita akan belajar apa pada hari ini? Saya Bu. Oke, silakan
pada pembelajaran kita pada hari ini, dengan tujuan pembelajaran melalui diskusi kelompok, kita dapat mendeteksi faktor penyebab perubahan iklim bagi ekosistem dengan benar. Nah, baik anak-anak semua, sekarang Ibu akan memberikan kalian sebuah LKPD. Nanti kita dikerjakan secara berkelompok, di mana kelompoknya sudah dibagi seperti pekan lalu ya. Begitu. Baik, sebelum kita mengerjakan LKPD, Ibu akan membacakan petunjuk pengerjaan agar kita bisa mengerjakan dengan baik. Silakan dibuka di halaman pertama, anak-anak. Oke, petunjuk pengerjaannya silakan isi identitas yang tertera. Kemudian yang kedua, cermati LKPD yang diberikan. Kemudian yang ketiga, jawablah pertanyaan yang ada dalam LKPD. Dan lakukan diskusi kelompok. Kemudian yang keempat, baca bahan bacaan yang disediakan. Dan kelima, hasil dari pengerjaan kita hari ini akan dipresentasikan di depan teman-teman. Selanjutnya, dari sini ada yang ditanyakan untuk pengerjaannya? Cukup ya? Oke, waktu kalian 10 menit bisa dikerjakan dari sekarang. Baik, untuk kalian tinggal 3 menit lagi ya. Baik, waktu kalian sudah habis. Sekarang Ibu akan mengambil LKPD kembali. Baik, terima kasih. Ada yang bersedia maju duluan untuk presentasi? Saya, Bu. Oke, kelompok 1 silakan. Ini LKPD-nya kelompok 1. Oke. Untuk yang pertama, soal pertama, setelah membaca permasalahan di atas, buatlah rumusan masalah yang tepat yang dapat diselidiki. Oke, rumusan masalahnya itu apa faktor penyebab dari pemanasan global bagi ekosistem. Kemudian, untuk menjawab rumusan masalah tersebut, buatlah hipotesis atau dugaan sementara dari permasalahan di atas. Yaitu kami menjawab menurut kelompok kami sih, kalau pencemaran udara itu mempengaruhi dan juga menyebabkan pemanasan global. Kemudian setelah hasil diskusi kami terhadap masalah di atas, mengapa sih permasalahan tersebut dapat terjadi? Jadi permasalahan tersebut itu disebabkan karena pemanasan global yang merupakan suatu bentuk ketidakseimbangan ekosistem bumi. Akibatnya terjadilah peningkatan suhu rata-rata atmosfer, kemudian peningkatan kadar suhu laut dan juga daratan bumi. Nah, pemanasan global ini terjadi akibat meningkatnya karbon dioksida dan juga emisi rumah kaca, sehingga pemanasan global dapat menjadi penyebab dari perubahan iklim. Dan kebanyakan hasil dari gas kaca berasal dari kegiatan manusia seperti penebangan pohon, kemudian penggunaan bahan bakar fosil, dan pencemaran air. Nah, berdasarkan penjelasan tersebut, jadi pemanasan global ini terjadi disebabkan oleh pencemaran udara. Kemudian untuk kesimpulan yang dapat kami ambil dari permasalahan tadi, yaitu kesimpulannya pemanasan global itu dipengaruhi oleh peningkatan suhu di bumi disebabkan oleh efek rumah kaca akibat kegiatan manusia seperti tadi penebangan pohon, kemudian penggunaan bahan bakar fosil, pencemaran air,
dan industri pertanian. Dalam permasalahan ini, pencemaran udara ini mempengaruhi dan juga dapat menyebabkan terjadi pemanasan global. Mungkin sekian presentasi dari saya. Apakah ada yang ingin bertanya atau menanggapi? Ya, silakan Eka. Kalau dari kelompok 1, apakah perubahan tanah itu mempengaruhi pemanasan global? Terima kasih. Yes. Oke, baik. Terima kasih Eka. Izin menjawab ya pertanyaan dari kamu. Berdasarkan buku yang telah kami baca sebelumnya, bahwa pencemaran tanah itu dapat mempengaruhi pemanasan global, karena pencemaran tanah ini dapat mempengaruhi pemanasan global karena adanya gas-gas yang terjebak di dalam tanah seperti karbon dioksida, kemudian asam metana yang naik ke atmosfer, kemudian proses pengelolaan limbah seperti pembakaran sampah dan dapat membahayakan atmosfer bumi. Itu Eka. Apakah ada yang bertanya lagi? Baik, baik. Kalau gitu saya tutup presentasi ini. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada kelompok 1 yang telah menyampaikan hasil diskusinya, dan terima kasih juga kepada kelompok 2 yang telah menanggapi. Boleh tepuk tangan dulu kita semua. Oke, cukup. Baik. Baik, sekarang Ibu akan melakukan refleksi terkait hasil LKPD yang telah kalian lakukan, di mana kita akan membahas tentang faktor-faktor dari perubahan iklim. Dan apa sih perubahan iklim itu? Nah, sebenarnya tadi sudah dibahas sedikit ya di LKPD kalian, hanya ini Ibu akan ngerefleksi kembali. Nah, jadi perubahan iklim itu apa? Perubahan iklim itu merujuk pada perubahan jangka panjang dalam pola cuaca rata-rata di seluruh dunia. Jadi perubahan iklim itu dia terjadi jangka panjang, bukan jangka jangka pendek. Jadi pencemaran yang kita lakukan, pencemaran lingkungan yang terjadi itu bila terus dilanjutkan, itu akan mempengaruhi perubahan cuaca rata-rata di seluruh dunia. Seperti itu. Berikutnya adalah faktor perubahan iklim. Faktor perubahan iklim itu sebenarnya ada banyak. Hanya akan kita bahas lebih lanjut di sini adalah peningkatan emisi. Emisi itu apa? Emisi itu adalah gas-gas yang terperangkap di bumi, ya. Seperti karbon dioksida, gas metana, dan gas nitrogen oksida. Emisi ini akan memperkuat efek rumah kaca, yaitu peningkatan penahanan panas di atmosfer sehingga menyebabkan pemanasan global. Jadi gas-gas tadi itu terperangkap di atmosfer bumi sehingga dia menyebabkan pemanasan global, dan pemanasan global itu dapat menyebabkan panas di bumi itu semakin meningkat. Dampak dari perubahan iklim ini dapat meliputi tentang peningkatan suhu rata-rata global, naiknya permukaan air laut, perubahan pola curah hujan, peningkatan kejadian cuaca ekstrim seperti badai yang lebih kuat, kekeringan yang parah, dan banjir yang lebih sering terjadi. Selain itu, perubahan iklim juga dapat berdampak pada ekosistem, termasuk pergeseran distribusi spesies, kerusakan terumbu karang, dan hilangnya habitat alami. Baik, mungkin itu saja yang dapat Ibu sampaikan. Dari sini, apakah ada yang ingin ditanyakan? Cukup ya? Oke, baik. Cukup ya? Jadi selanjutnya kita akan mengerjakan kuis terlebih dahulu. Silakan dikerjakan kuisnya.
karbon dioksida dan gas lainnya sebagai efek dari gas rumah kaca, dan gas rumah kaca ini mempengaruhi pemanasan global. Baik, bagus sekali Okta. Terima kasih telah menyampaikan kesimpulan kita pada hari ini. Baik, telah usai sudah pembelajaran kita pada hari ini. Sebelum itu, Ibu akan menyampaikan pembelajaran kita di pekan depan. Ibu akan memberikan tugas, yaitu silakan membuat video dampak dari perubahan iklim ya. Nah, tugasnya ini tugas kelompok saja. Seperti ya kelompoknya, nanti Najwa silakan dikabari ya. Nah, kemudian pengumpulannya di pekan depan. Ada yang ingin tanyakan untuk penugasannya? Cukup? Baik, cukup. Untuk menutup, sebelum kita menutup pembelajaran kita pada hari ini, ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu ya. Silakan kepada ketua kelas dipimpin doanya. Baik Ibu, untuk menutup pembelajaran di hari ini, mari kita berdoa menurut percaya masing-masing. Berdoa mulai.